Infaknya untuk apa hasilnya? Gitu ku susu. Infak gitu ku susu gitu. Kose. Aku kira tau ngombe susu kok tuku susu. Niki susu, niki kopi. Jenenge kopi, susu. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Iya. Ya wes, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bapaknya minta uang apa enggak? Sorry, aku kalau sama cewek enggak pernah mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Iya. Ya wes, siji-sijinya mbak vokalis iki. Aku mau lanang apa lanang? Ini yang pengen jadi istri. Iya. Siapa yang baik? Ku mau. Ya wes bocah-bocah murid tak kayak 500 yo. 1, 2, 3, 4, 5 nya. Oke. Kejar wes. Ibu-ibu semuanya minta uang. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari. Saya mau tanya Bu, kalau kita punya masalah biasanya lebih suka curhat dengan Allah apa dengan tetangga? Lebih suka curhat dengan suami apa dengan mantan? Cie. Lebih suka mengadu kepada Allah atau mengadu kepada status WA? Update statusnya sama Allah apa di Facebook? Saya punya jamaah janda usia 60 tahun. Jam 11 malam update status. Ada nggak yang mau jadi imamku? Langsung saya kasih komentar. Ada mbah. Siapa Gus? Israel. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu mengajarkan apa? Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat kedua tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Makanya kula niku menapal. Saya itulah orang selalu dibully. Dirampok karo niha. Ini jenenge musik apa jenenge ini? Oh, astagfirullah ben. Niku nyuwun sewu. Tapi kok saya santai? Iya, karena saya nggak merasa salah. Saya nggak pernah nyuap Pak Kirun. Kembalikan kepada Allah. Saya tawaf pas umroh. Gus, diisukan begini-begini, nggak apa-apa. Karena saya punya prinsip. Ketika ada orang mencari-cari kekuranganmu, senyumin saja. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Wah. Kok kamu Devi dibully, dasar kamu gemuk. Sorry. Menurut teori mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Devi tidak gemuk, hanya salah planet. Ternyata solusinya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Termasuk Bu. Kalau kita merasa mendidik anak repot, anak tetap nakal, anak susah dinasehati, mohon maaf, karena selama ini kita keminter. Yang bisa melunakkan hatinya anak itu hanya Allah. Ya Allah, anak ini hanya titipan. Saya sudah memberikan nasihat. Soal berhasil atau tidak itu bukan urusan saya ya Allah, tapi urusanmu. Pesan saya cuma satu. Semarah-marahnya ibu-ibu kepada anak, tolong yang keluar dari mulutnya doa, bukan caci maki. Contoh, di Arab dulu ada anak nakal. Ibunya ada tamu, suguhannya diinjak-injak. Tapi ibunya keren. Begitu dia marah, dia katakan, idhab ja'alakallahu imaman lil haramain. Pergi kamu, saya doakan semoga kamu menjadi imam Masjidil Haram.
Ternyata Allah ijabah. Usia 25 tahun sang anak menjadi profesor dalam bidang Al-Quran, hafal Quran 30 juz, dan diangkat menjadi imam Masjidil Haram. Siapa? Dr. Abdurrahman As-Sudais, imam paling viral terkenal di Masjidil Haram. Ibunya keluar mulut, kalimat dari mulutnya doa. Kita kan enggak, Bu, kalau anaknya nakal, dasar bocah nakal, persis kayak bapak nih. Ya Allah, yang salah milih bapak itu bukan anak, tapi ibu. Pasrah sama Allah, pegang kepalanya, minta sama Allah, ya Allah, anak ini titipanmu. Saya mungkin tidak lebih cerdas dibandingkan anak saya, ya Allah, tapi hanya Engkau yang bisa melembutkan hati anak saya, ya Allah. Maka saya dulu dikasih amalan sama Habib Lutfi. Nah, kalau anakmu pengen bagus, satu, jangan pernah lupa kamu kirim Fatihah untuk anak-anakmu. Ibu, mohon maaf, kita hari ini berbicara tantangan zaman. Tantangannya berbeda. Kita boleh kalah ilmu, tapi tidak boleh kalah doa. Setuju? Kalau ibu-ibu merasa ilmunya kurang, harus menang tambah doanya. Didoakan. Anaknya tidur sampai dipegang kepalanya. Yang cewek anaknya pegang dadanya, dibacakan Alam Nasroh, supaya anaknya terhindar dari malapetaka dan bersih. Al-Fatihah. Masih punya waktu, sholawati, pegang kepalanya diusap-usap. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku jadi guru seperti cita-citanya. Al-Fatihah. Mandi. Suami juga seperti itu. Punya istri cerewet, gampang tidur, pegang mulutnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkem merah cerewet. Al-Fatihah. Bojone tangi. Ngopo, Pak? Di Fatihah masih ngeyel, tambahi Yasin dan tahlilnya. 12 aminnya. Anak zaman sekarang, kayak mbak-mbaknya tadi semuanya kuliah. Saya melihat begini, orang sekarang, saya melihat mereka gelarnya semakin tinggi, tapi akal sehatnya semakin rendah. Sekarang orang gelarnya, Bu, subhanallah, doktor, dokter Andes, SAG, SH, MM, slot. Ayo. Apa? Dan ternyata gelar yang paling tinggi adalah ALM, almarhum. Besok Devi kuliah gelarnya apa, Dok? Apa? SPD. Devi SPD, sarjana penuh dosa. Orang sekarang, mohon maaf, gelarnya semakin tinggi, tetapi akal sehatnya semakin rendah. Orang-orang dulu nggak punya gelar, Gus, tapi nalarnya sehat. Betul, Bu? Coba, anak sekarang kadang-kadang gelarnya banyak, tapi nggak kenal anggah ungguh. Betul? Orang dulu nggak punya gelar, tapi punya etika dan sopan santun. Contoh, Gus, akal sehat. Dulu itu, Gus, mbak-mbak saya cerita, kalau ada orang punya uang, justru dijauhi. Kenapa? Karena kalau mendekat dikira mau minta uangnya. Tapi sekarang orang punya uang pasti didekati. Ada gula, ada semut. Apa kemo? Ampas ente melayu, kuwi dasare modelmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, sing nomor 2, ini pemirsa PTV dan Bapak Ibu Sidoarjo. Apa fenomena orang zaman sekarang? Orang sekarang traveling, liburan kemana-mana, bahkan keliling dunia, tetapi tidak kenal dengan tetangganya sendiri. Betul? Apa? Oh, akeh. Kita kemana-mana, gayanya sosialita. Arisan sama teman-temannya jauh, liburan kemana-mana, tetapi kadang-kadang dengan tetangganya tidak kenal.
Padahal mohon maaf dawuh Kanjeng Nabi apa? Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Makanya kalau orang dulu Gus, rumah itu nggak ada yang dipageri. Paling pol pagernya apa? Daun katuk, pohon katuk. Apa pagernya Bu? Apa kayak lantas? Apa? Luntas. Betul Bu? Sekarang merasa kaya dikit, rumahnya dipager tinggi-tinggi, sehingga kadang-kadang dengan tetangganya tidak kenal. Padahal besok kalau kita mati, yang ngurusi tetangganya, bukan orang yang jauh. Betul? Kalau kita sakit, yang membawa ke rumah sakit tetangganya apa orang lain? Tetangganya. Makanya saya bilang orang itu kalau kaya biasanya penakut. Buktinya apa? Rumahnya dipagar tinggi-tinggi. Kalau orang miskin, rumahnya nggak ada yang dipageri. Soalnya apa? Jangankan untuk mager, nggih mangan wae ora ono. Betul Bu? Apa buktinya orang kaya penakut? Jam 2 malam rumahnya diketok pintunya. Kira-kira dibuka apa enggak? Enggak. Takut maling. Kalau orang miskin, rumahnya nggak usah diketuk, sudah buka sendiri. Lagi, saya jawab, saya kasih pertanyaan lagi. Kira-kira Sumehi bahasa Indonesia apa ya? Grapyak ini bahasa Indonesia apa? Grapyak. Apian ini jenisnya apa? Ramah. Kira-kira orang kaya sama orang miskin lebih ramah orang kaya apa orang miskin? Orang miskin. Orang kaya itu kadang-kadang Bu ditanya jawabannya gak enak. Dari mana Bu? Dari belakang. Mau kemana Bu? Ke depan. Rumahnya di mana? Nggak di bawah. Tapi kalau orang miskin, satu pertanyaan jawabannya bisa panjang. Bu Siti dari mana? Oh, saya dari pasar Gus. Ya Allah Gus, saat ini nopo-nopo larang, endok larang, beras larang, tempe larang, daging larang. Dadak wong kula teng pekan ketemu kali Gus Dawud, kula mboten jilbaban Gus, kula isin sing takon sapa? Ramah. Tapi biasanya mohon maaf, kita lebih menghargai orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Kalau kita mantu, kalau kita ewo di rumah punya hajat, kira-kira tamu yang dimuliakan yang kaya apa yang miskin? Sugih terus, wong sugih itu menangan, datang pertama duduknya di depan, datang terakhir duduknya di depan. Kalau orang miskin kadang-kadang sia-sia, duduk berangkat awal duduknya ya di belakang, berangkat terakhir duduknya di belakang. Jadi orang sekarang mohon maaf traveling kemana-mana, tetapi dengan tetangganya tidak kenal. Naudzubillahimin, mendapatkan ketenangan jiwa. Saya itu ngurusi pengajian Bu, dari orang desa sampai pejabat, dari orang biasa sampai artis dan selebritis. Selebritis. Kecangkemnya siapa tuh kayak? Saya itu kalau di Jakarta terkenal sebagai ustadz penasehat artis, terutama artis yang menikah. Makanya banyak artis Indonesia yang menikah, itu yang memberikan nasihat pernikahan Gus Miftah, Anang Asanti, Gus Miftah, Atta Halilintar Aurel, Gus Miftah, Deddy Corbuzier Sabrina, Gus Miftah, Via Valen, Gus Miftah, Denny Caknan Bella Bonita, Gus Miftah, Yeni Inka, Gus Miftah, Rizky Bilar Lesti Kejora, bukan Gus Miftah. Cangkemnya pantas perang ngawur baik. Mereka ngaji sama saya setelah menikah, sebelum menikah belum ngaji sama saya. Maksud saya apa? Hari ini banyak jamaah saya yang kelihatannya kaya tapi hidupnya tidak tenang Bu. Coba orang-orang yang kayak kita
mungkin penghasilannya pas-pasan, pengajian duduk apa adanya, nyaman, betul? Bahkan ini nggak pakai tikar, nggak pakai lemek, insya Allah pulang pengajian little body, sini digatel kelebon wedi. Oh, ayam pengajian dengar panggung Gus, dalam ibu-ibu ngomong ini gila Gus. Ya, karo nyanyi semotir. Kira-kira Bu, kalau Anda penghasilannya miliaran, mau nggak duduk seperti ini? Enggak. Ini nikmat Bu. Betul? Di Indonesia itu ada dua macam golongan orang. Ada sumaker, ada kermasu. Apa itu sumaker? Sugih maca kere. Sebenarnya kaya tapi pura-pura miskin. Tapi yang paling banyak sekarang justru kermasu, kere maca sugih. Sajajane kere tapi perasaannya kaya. Maka saya sering ngomong Gus, pejabat itu sekarang repot. Pejabatnya biasa-biasa saja tapi istrinya banyak tingkah. Akhirnya ditangkap sama KPK. Betul? Saya itu punya banyak pengajianmu di Jakarta, kelihatannya sosialita, nongkrongnya di hotel bintang 5, makannya di restoran yang mahal. Tapi mohon maaf, hidupnya nggak nyaman. Mobilnya kelihatan mahal, BPKB-nya masih kreditan. Rumahnya kelihatan mewah, KPR. Hidupnya nggak tenang. Coba bandingkan dengan orang desa Gus. Motornya cuman Vespa, paling Pol Vario. Makannya cuman pakai ikan asin sambel, tapi mohon maaf sapi ini lemu-lemu, sawai ombo-ombo. Betul Bu? Maka sekarang banyak orang punya penghasilan tinggi tapi hidupnya tidak tenang. Ibu-ibu saya tanya, Anda pilih mana? Suaminya kaya tapi pelit, atau suaminya miskin tapi dermawan? Suaminya kaya tapi pelit, atau miskin tapi dermawan? Kaya tapi dermawan. Sing takon sopo? Kaya tapi pelit. Pak, sesuk pengajian yang Jambon karo Gus Miftah nggak punya jilbab, jilbabnya sobek, dondomi wae. Kaya tapi pelit. Miskin tapi dermawan. Pak, besok pengajian sama Gus Miftah mau beliin jilbab, ya kono beli, kalau punya duit beli, tapi nggak punya. Maka kuncinya adalah bersyukur. Saya sering bilang, bersyukurlah walaupun dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang tidak punya kaki, malah sandal itu orang nyambung belas. Gue yang jawab sandal gue. Si mahasiswa model opo ini. Bersyukurlah walaupun sandal jepit yang kamu miliki, karena di luar sana masih banyak orang tidak punya kaki. Mila duwe sandal jepit ya disyukuri. Cara bersyukur itu adalah jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jenengan aja bandingke uripe kali kula ya ora iso bandingke uripe kali jenengan. Ketoke Gus Miftah bedino wirawiri duwite akeh tapi ra tau ketemu bojo. Jenengan mungkin duwite pas-pasan tapi bedino ketemu bojo. Enak Nduk. Ngono. Kamu pengen ngancani? Iya. Sorry ya, emangnya aku cowok apaan? Saya insya Allah akan setia selamanya. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Pengono lan duwe pacar, ndak rabi. Yang di jalan hati-hati, yang di hati kapan kita jalan? Iya. Nggak penting kamu malam minggu dengan siapa, lebih penting malam pertama dengan siapa. Iya. Ya Allah, ya Allah. Gue seneng karo Nia, dongake ya Allah, bila Nia jodohku jadikan Nia istriku ya Allah. Namun bila Nia jodoh orang lain, orang itu adalah aku ya Allah. Allah, dipaksa.
Pokoknya mau disyukuri mawon apa adanya. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Insya Allah kita semuanya berada di atas bumi yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Sama saya dengan Gus Dawud, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Jangan pernah mengukur kaki orang dengan menggunakan nomor sepatu kita. Soalnya wong niku dewe, semuanya punya kelebihan. Maka kayak mbak-mbaknya, jangan pernah ragu dengan masa depanmu. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Siapa tahu pulang pengajian, Devi dilamar sama Gus Dawud. Perbaikan gizi, Gus, perbaikan gizi. Sopo nanti mulai salemmu Gus. Mohon jam 4 pengajian pun rampung nggih. Kalau jam sowan sido gini. Kula men kosong. Ora urun cerewet. Hasbi Rabbi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.